Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pertemuan pertama ini baru awal pertemuan kita sebagai mahasiswa baru. Tentunya kita berkenalan dulu, tapi sebelum itu kita baca surah Al-Fatihah sebelum kita mulai belajar. Kita mulai. Kemudian perkenalkan, nama Ibu Hasnawati, SPDI MPDI, tinggal di Jalan Tupai, Balandai. Ada yang sudah kenal saya? Mungkin belum ya, karena kita baru pertama kali bertemu. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memperkenalkan dulu terkait dengan rancangan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, terkait RPS di sini ada beberapa hal capaian pembelajaran, yaitu terkait dengan sikap, di mana berkontribusi dalam dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Kemudian menunjukkan tingkat kematangan beragama sebagai seorang muslim toleran, selaras dan serasi, moderat dan konsisten. Kemudian menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadah. Kemudian menunjukkan kesadaran dalam mengembangkan disiplin ilmu dan profesi yang ditekuninya sebagai bagian dari ibadah. Kemudian capaian pembelajaran selanjutnya itu terkait pengetahuan. Pertama, menganalisis problematika pada bidang manusia dan agama. Kemudian menganalisis problematika pada bidang agama Islam dan sumber ajaran Islam. Menganalisis problematika pada bidang syariat, hukum dan muamalah dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian menganalisis problematika pada bidang ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pandangan Islam. Kemudian menganalisis problematika pada bidang etika, moral dan akhlak dalam sudut pandang ajaran Islam. Menganalisis problematika pada bidang Islam dan kebudayaan dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian menganalisis problematika pada bidang dakwah dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian menganalisis problematika pada bidang Islam dan politik dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian capaian pembelajaran selanjutnya yaitu terkait dengan keterampilan, yaitu bagaimana terampil melaksanakan semua bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan ikhlas sebagai wujud ketakwaan sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi. Terampil membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dengan baik dan tepat. Terampil dalam memecahkan problematika kehidupan dengan berlandaskan pada ajaran Islam. Nah, terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah kita, yaitu mata kuliah agama Islam, di mana yaitu meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama Islam sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupannya, serta dapat mengaplikasikan ajaran Islam dan dapat membedakan kewajiban dalam beragama dan larangannya, dapat membina keimanan mahasiswa menuju mencapai tingkat insan yang muttaqin, juga dapat menumbuhkan suatu motivasi dan sikap hidup yang lebih bermakna dalam menghadapi tantangan modernitas, serta dapat
membekali mahasiswa untuk mampu melihat dunia tidak hanya pada sudut fisika tapi metafisika. Antara pokok pembahasannya yaitu ada pun ya pembahasannya yaitu manusia dan agama, kemudian agama Islam dan sumber ajarannya, syariat dan muamalat, ipteks, kemudian etika dan moral dan akhlak, kebudayaan Islam, Islam dan ekonomi, sistem politik Islam, kewajiban berdakwah dan praktikum. Nah, di sini karena mata kuliah agama kita ini adalah 3 SKS, maka ada 2 SKS teori dan 1 SKS itu praktek. Nah, prakteknya di sini yaitu mengenal huruf hijaiyah dalam Al-Quran, kemudian menguasai dan membaca huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah secara bersambung, membaca dan menghafal surah-surah pilihan dalam Al-Quran, kemudian menulis, membaca dan menghafal Al-Quran. Ya. Terkait dengan media pembelajarannya, ya dengan menggunakan software, dengan PowerPoint, slide, kemudian notebook, LCD, whiteboard. Kemudian metode atau strategi pembelajarannya di sini yaitu ada ceramah dan tanya jawab. Kemudian terkait dengan indikator penilaiannya yaitu kehadiran, kemudian rancangan topik kelompok, kemudian pembahasan. Nah, bentuknya dalam hal ini yaitu kuliah dan diskusi. Ini ada beberapa referensinya. Ini bisa nanti bisa di search juga di Google. Nah, pustaka ini ya utamanya yaitu Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum. Kemudian Direktorat Perguruan Tinggi Islam dan pendukungnya yaitu Departemen Agama Al-Quran Terjemahan Wana Abu Ahmadi, ya, terkait dengan dasar-dasar pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan evaluasi. Nah, di sini evaluasinya untuk mengikuti prasyarat mengikuti perkuliahan di sini yaitu lulus mata kuliah PAI. Jadi mata kuliah PAI ini tidak boleh rendah. Ya, minimal dapat B. Nah, itu ya. Ya, kalau karena ini yang mendasar ya. Masa agamanya tidak rendah. Nah, itu ya. Jadi maka diusahakan bagaimana nilai agamanya itu bagus. Kemudian di sini mata kuliah ini 1 semester saja diajarkan di di awal semester. Kemudian untuk syarat keluar dari ini ya untuk dapat nilai pendidikan agama Islam ini yaitu lulus membaca Al-Quran. Nah, kemudian memenuhi nilai akhir terkait dengan hal-hal terkait kontrak perkuliahan ya. Kemudian kehadiran. Nah, di sini kehadiran minimal 80% untuk ikut UAS ya. Nah, ini ikut UAS. Kemudian aktivitasnya dan partisipasinya ya ini ada bobotnya ya. Nilainya maksimum 100. Kemudian ada tugas kelompok, ada UTS dan kemudian ada UAS. Nah, ini nanti di kalkulasi dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa nilai begini, maka cross check dulu. Karena ini dilihat dari ada kontrak perkuliahan sehingga sudah tergambar apa-apa yang harus dilakukan dalam 1 semester mengikuti mata kuliah ini. Nah, ini ada ini ya terkait dengan kuliahnya ada persen-persennya terkait dengan kehadiran, kreativitas, terkait dengan etika atau akhlaknya yaitu 30%. Nah, toleransi untuk masuk ke dalam kelas itu 15, itu pun alasannya harus jelas ya. Kemudian tugas 30%, MIT 20% dan UAS 20%. Penjelasan. Nah, ini terkait dengan tugas kelompoknya. Nah, ini bisa dengan metode diskusi dan jawab dengan buat makalah. Nah, ini ya bisa dilihat terkait dengan kontrak perkuliahan kita sehingga bisa nilainya lulus jika memenuhi tadi syarat. Oke, nah ini tadi terkait dengan poin-poin ininya ya. Sekira itu tadi terkait dengan pengenalan RPS sehingga
sudah tergambar apa yang kita harus bahas dalam semester ini, apa yang harus saya kuasai, terutama terkait dengan praktek mengaji. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang kewajiban berdakwah. Ya. Nah, Ibu mau tanya dulu ini. Kan sudah absen semua tadi ya? Ya, oke. Sudah, alhamdulillah. Apa itu dakwah? Siapa yang mau ini? Silakan. Berdiri. Ya, berdiri. Sebut namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari Yayasan Kampung. Sebelum saya berkesempatan yang telah diberikan kepada saya akan menjawab mengenai apa itu berdakwah. Berdakwah menurut pendapat saya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain agar mereka memahami hal tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi satu orang? Apa itu dakwah? Siapa? Ya, apa yang kamu pahami tentang dakwah? Ya, sebelum kita masuk ke teori, ya apa Ibu jelaskan apa itu dakwah. Silakan. Ada lagi satu orang? Ya, silakan. Sebut namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tersal dari Paluku. Saya akan menjawab mengenai apa itu dakwah. Dakwah adalah proses penyampaian atau ajakan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara sadar. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke ya. Terkait dengan pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, kita harus paham dulu apa tuh standar untuk dalam capaian pelajaran mata pelajaran pokok pembahasan kita, yaitu kewajiban berdakwah. Bagaimana menganalisis problematika pada bidang dakwah dari sudut pandang ajaran Islam. Kemudian apa kompetensinya, yaitu mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian, manfaat dan dalam berdakwah. Kemudian manfaat memahami konsep pentingnya dakwah. Nah, kemudian mengaplikasikan aktivitas dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu dakwah? Nah, ini kita bisa lihat di layar. Nah, ya dakwah artinya menurut bahasa ya adalah panggilan, ya ajakan, seruan, himbauan atau propaganda. Kemudian secara etimologisnya itu dakwah berasal dari kata da'ayadu dakwatan, artinya mengajak atau menyeru. Kemudian menurut syariat yaitu menyeru kepada Islam atau dakwah bisa bermakna menegakkan kema'rufan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian dakwah juga itu didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah keadaan dari yang jahiliyah menjadi lebih baik. Dan untuk artinya bahasa gaulnya sekarang hijrah ya. Ya, artinya setelah mengenal dakwah kemudian saya harus berubah, saya harus lebih baik lagi. Jadi di sini yang mengubah, yang rusak, yang tidak Islam jadi baik sesuai Islam. Seperti misalnya malas biasanya sholatnya mungkin bolong-bolong, atau kemudian saya harus jaga sholat saya. Kemudian nanti kan kalau kita mau mendakwah orang kita untuk aja sholat sedangkan kita belum melaksanakan sholat dengan sempurna, ya itu ya. Kemudian ini ya. Nah, ini terkait metodenya ada 3. Nah, saya langsung saja terkait dengan cara berdakwah. Jadi dakwah di sini banyak cara kita harus melakukan dakwah. Nah, di sini ada namanya dakwah lisan. Saya tanya dulu, bagaimana siapa yang sudah pernah mengajar temannya terkait dengan dakwah berlisan? Ada yang tahu seperti apa? Ya, coba silakan. Tidak apa-apa. Yang mau yang mau menjadikan
pikirannya, memberikan masukannya. Apa itu? Apakah sudah pernah praktekkan dengan dakwah lisan? Nah, kalau manusia kan dilihat, nah, seperti apa di atas. Tapi jangan coba. Saya kan bukan ustadz, saya bukan ini. Tapi lihat dulu, dakwah itu wajib bagi setiap muslim. Ada yang sudah pernah praktekkan? Bukan yang di forum-forum, maksudnya ya. Kalau kita mengajak teman, mengingatkan, waktunya nih sholat, dakwah enggak itu? Dakwah. Apalagi, ada lagi yang bisa kasih contoh? Yang pernah mesti tanpa dia sadar, ternyata dia sudah berdakwah, mengajak temannya. Kan tadi dakwah artinya apa? Mengajak, menyampaikan, kan begitu ya? Oke, jadi sudah paham ya terkait dengan apa itu dakwah lisan. Kemudian selanjutnya cara yang kedua dengan bilhar. Nah, ini dilakukan oleh ada lembaga-lembaga, yang mungkin ada juga forum-forum kajian gitu ya, lembaga-lembaga. Nah, Islam itu bisa melakukan dakwah. Kemudian ya, bil qalam. Ya, dengan apa itu qalam? Tulisan. Ya, kalau misalnya saya tidak terlalu bisa bicara ini di depan umum, bisa lewat tulisan, ya kan? Buat apa? Ya, daripada maksudnya curhat-curhat di mesa tidak ada ini, lebih baik buat ya, saja bermanfaat menyampaikan dengan tulisan, dakwah dengan tulisan. Ya, seperti itu ya. Supaya beramal, nanti kan jadi saksi nanti itu apa yang kita tulis. Kalau sering curhat-curhat yang tidak jelas, nah itu nanti ditanyakan. Gitu ya. Oke, ini ya dengan bil qalam. Kemudian selanjutnya dengan khutbah. Ya, dengan keteladanan. Ya, dengan perilaku yang baik. Kita menutup aurat seperti ini, apakah dikatakan sudah berdakwah? Kenapa? Coba, silakan. Kenapa? Apakah kita dikatakan kalau pakai ini tadi kan dengan bil khutbah? Apakah contohnya seperti kita menutup aurat? Apakah sudah dakwah? Sudah? Iya. Ini kan tadi ya. Kemudian sikap kita jangan juga yang penting hatiku baik walaupun saya tidak menutup aurat. Wah, itu salah juga ya. Ya, jangan dijadikan sebagai apa itu? Prinsip. Wah, tersesat nantinya ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian cara berdakwah selanjutnya dengan medsos. Ya, saya kira pasti masing-masing sudah punya apa itu? Gadget ya. Nah, jangan sampai disalahgunakan. Lebih baik dipakai untuk hal yang tadi, ladang dakwah, sebagai tempat untuk kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan. Walaupun kita bukan dari bukan dari ini, tapi kita sebagai muslim ya harus tahu bahwa saya punya kewajiban untuk menyampaikan. Siapa lagi coba? Kalau bukan kita ya, umat Islam. Ya, lewat ceramah-ceramah. Itu kan biasa ya sekarang ya. Ada jadi YouTuber atau kemudian apa ya di TikTok yang lagi ini ya. Nah, itu bisa. Jangan cuman joget-jogetnya yang ini. Ya, lebih baik hal yang bermanfaat mendatangkan pahala. Nah, itu nanti jadi ini ya. Akan ditelusuri walaupun kita sudah meninggal itu jadi amal apa jariah dalam hal ilmu, iya kan? Nah, seperti itu. Nah, karena dakwah ini punya tantangan. Nah, tantangan dakwah yang luar biasa ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana tantangan dakwah. Saya tanya dulu, bagaimana? Pernah sudah dilempar batu? Kalau pasar sholat langsung dilempar. Enggak kita? Nah, kemudian ada yang sudah pernah diludahi. Enggak boleh pacaran, langsung digebukin. Enggak ya? Nah, kalau Rasulullah luar biasa tantangannya. Rasulullah itu dikatakan apa? Majnun, orang gila. Coba, sudah pernah dikatakan orang gila? Pada saat ajar sholat? Enggak kan? Kemudian dilempar batu sampai berdarah-darah kan. Itu Rasulullah ya. Tapi dia sangat cinta kepada umatnya. Sampai meninggal pun dia mengatakan, ya umatku ya. Saking cintanya dia kepada umatnya. Maka dia sampai mati pun dia berdakwah. Ya, seperti itu. Nah, jadi
Kalau saya tanya dulu, apa tantangan dakwah yang sekarang ini? Ada yang mau ini? Apa tantangan dakwah yang Anda rasakan? Nah, misalnya tadi itu ajak temannya ini, itu kan bagian dari dakwah. Terus bagaimana? Ada yang pernah merasakan? Pernah ajak temannya untuk baik, kebaikan terus ditolak mentah-mentah? Atau kemudian dicuekin? Ada? Ada? Siapa yang punya pengalaman? Coba. Ada enggak? Tidak ada? Atau pernah ini dianggap sok suci lah, ya, apalagi sok mama dede, ya, gitu ya. Nah, jadi kita jangan berhenti untuk ini ya. Jadi makanya apa yang harus dilakukan supaya kita semangat untuk berdakwah, karena ini adalah kewajiban, maka kita harus berjuang sekuat tenaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah iman sehingga takut pada agamanya sendiri. Istilahnya apa? Islamofobia, takut sama agamanya sendiri. Jangan dulu belajar Islam nanti dituduh ke apa? Orang yang ekstrem lah, radikal dan sebagainya. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Jadi dakwah itu dimanapun itu kita harus mendakwakan Islam. Nah, jadi tentunya dakwah dengan ini ya. Oke, itu tadi terkait dengan beberapa poin yang Ibu sampaikan terkait dengan kewajiban berdakwah. Nah, masih ada waktu. Saya mau ini, siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebut namanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iba. Ya. Jadi begini, saya ingin bertanya, mengapa kita harus berdakwah? Ya. Oke ya. Ada lagi? Satu orang ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa perbedaan dari dakwah, tabligh, dan khutbah? Itu saja, terima kasih. Oke. Makasih ya. Pertanyaannya ya saking semangatnya ini ya. Kalau kita melihat terkait dengan dakwah. Pertanyaan pertama tadi, kenapa kita harus berdakwah? Nah, saya tanya dulu, sudah balik semua? Iya. Atau ada yang merasa seperti dirinya masih anak-anak? Enggak gitu. Karena yang tidak dihukumi, tidak mendapat dosa, hanya ada 3 orang gila, anak bayi yang belum mengerti apa-apa, kemudian sama orang yang pingsan belum sadar-sadar atau ketiduran. Nah itu ya, nah, itu sampai dia bangun maka dia kena kewajiban. Nah kita ini yang orang yang waras, ya, yang normal ya pikirannya, maka diwajibkan kita untuk berdakwah karena kita sudah balik, gitu ya. Jadi sama dengan sholat, menutup aurat, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah perintahkan itu termasuk dakwah. Nah, dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap individu. Nah, itu kita harus berdakwah. Nah, dakwahnya tadi itu kalau tadi bukan nanti kita berasal dari apa? Guru agama atau jadi ustadz jadi ulama baru bisa berdakwah. Tidak. Tapi itu tadi kalau kita sudah balik, nah kita kemudian kena kewajiban yang sama dengan sholat, ya, menutup aurat yang lain dengan berdakwah. Ya, saya kasih contoh misalnya dia aja temannya, perlihatkan auratmu. Nah itu sudah dakwah. Jadi bukan dari di mimbar, bukan maksudnya di majelis taklim baru kita berdakwah, tapi di sekitar kita, maksudnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kita lakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, kalau misalnya ada yang berdua-duaan, ayo, ada yang berani tegur, kecuali mungkin dipanggil satpol atau ini ansip. Nah itu ya. Jadi, nah, kalau kita harus ini mengajak pada kebaikan itu, dakwah apapun itu. Waktunya sholat, waktunya untuk ayo kita bersedekah. Nah, itu juga dakwah. Itu ya.
Nah itu jadi intinya kita berdosa sama dengan kalau kita tinggalkan sholat. Kalau kita tidak berdakwah maka kita berdosa. Jadi dakwah itu di mana saja. Ya kan tadi Anda punya keahlian menulis, silakan. Nah itu tadi salah satu cara untuk berdakwah di sosmed. Nah, bisa untuk ini untuk menunjukkan bakat menulisnya dengan terkait dengan ajaran Islam. Itu kan salah satu bagian dari. Jadi tidak kaku ya. Jadi jangan ini dianggap kaku. Ya, nanti kalau seperti itu kayak kan jurusan informatika, saya kan hanya berkaitan dengan komputer, tidak ya? Ya justru itu kalian ahli dengan IT, wah kesempatan tuh untuk kemudian bagaimana mendakwakan Islam dengan cara banyak cara kan, apalagi punya keahlian. Nah, Anda kan Allah tuntut, kau punya ahlian komputer, kenapa kau tidak gunakan untuk berdakwah di situ? Iya, bagaimana? Itu ya, oke. Kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaannya, apa itu dakwah, tabligh, ya. Nah, dakwah itu kan secara umum mengajak, menyeru, menyampaikan. Mungkin kalau terkait dengan khutbah, ceramah, gitu kan? Artinya kan itu bagian dari dakwah, itu hanya metodenya saja, ya kan? Khutbah Jumat, ya kan? Artinya apa yang menyampaikan terkait dengan ajaran Islam, itu terkait dengan cara-cara menyampaikan. Nah, kalau dakwah kan artinya kan khutbah berarti dengan cara dia khutbah menyampaikan, menyeru, nah dia sudah berdakwah di situ. Nah itu ya. Jadi juga ceramah, kemudian apa lagi ya, banyak cara ya bisa kita lakukan. Nah, itu semua adalah namanya dakwah. Kan tadi pengertian dakwah menyeru ya, mengajak, menghimbau. Nah, gitu. Oke ya, saya kira itu kalau sudah tidak ada lagi yang kita yang mau ditanyakan, kalau tidak lagi. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, karena untuk pertemuan selanjutnya nanti itu kita akan lakukan praktek mengaji. Nah, sudah masuk pembahasan terkait dengan sudah pintar semua mengaji. Tapi kalau terkait dengan tajwidnya masih perlu diperbaiki, masih perlu dites dulu ya. Nah, insya Allah kita pekan depan kita lanjutkan dengan materi praktek mengaji. Oke, sekian saja. Sebelum kita tutup, kita baca doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, syadallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.